Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Rizpiani, NIM 2020 H1A129. Saya dari kelas 1D, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Abdul Saban MPD, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan membahas tentang korupsi yang ada di Indonesia. Baik, korupsi adalah realitas tindakan penyimpangan norma sosial dan hukum yang tidak dikehendaki masyarakat dan diancam sanksi oleh negara. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kedudukan jabatan, kekuasaan, kesempatan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompoknya yang melawan kepentingan bersama masyarakat. Banyak kasus korupsi yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari kelalaian pemerintah yang kurang melakukan pengawasan terhadap setiap pejabat negara. Lemahnya pengawasan memberikan ruang kepada setiap individu untuk melakukan korupsi. Dan selain kurangnya pengawasan pemerintah, para pejabat atau penyelenggara negara juga kerap menyalahgunakan jabatannya. Dalam menghadapi karakteristik sedemikian, maka salah satu cara untuk memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan minimal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. Bagian B, solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. 1. Upaya perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih akuntabel dan transparan. Yang kedua, membantu melakukan perbaikan masalah perizinan. Sistem perizinan harus satu pintu agar mudah untuk dikontrol. Yang ketiga, dalam sistem pengangguran harus ada sistem e-planning. Yang keempat, yakni penguatan peran aparat pengawasan interpemerintah atau APIP. Sekarang ini APIP mempunyai tugas untuk melapor ke kepala daerah. Bagian C, makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki esensi agar kita takut dan terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi, mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Munculnya perilaku koruptif, khususnya di kalangan parlemen, jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada wakil rakyat. Wakil rakyat justru sibuk mengurus anggaran negara. Maka pelanggaran terhadap sila keempat sudah terjadi dan mengundang sinisme masyarakat bahwa gedung wakil rakyat ubahnya tempat pertemuan para koruptor. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Bagian D, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dan pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antara umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati dan nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Nilai yang ketiga, nilai persatuan. Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.
Nilai yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batinnya. Bagian E, kesimpulan. Dalam penanganan suatu kasus korupsi, hukuman yang diberikan kepada koruptor tersebut harus memiliki efek jera agar para koruptor yang melakukan korupsi tidak mengulanginya lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap dan sifat rasa malu yang tinggi agar tindakan korupsi yang dapat merugikan negara Indonesia dapat diminimalisir. Negara Indonesia merupakan negara hukum, jadi semua warga negara Indonesia memiliki derajat dan perlakuan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, penindakan hukum bagi pelaku korupsi dilakukan kepada siapapun orangnya. Tidaklah boleh pilih kasih, baik itu pejabat maupun masyarakat kecil atau rakyat. Jadi, korupsi yang terjadi di Indonesia ini benar-benar harus diberantas agar Indonesia bersih seutuhnya dari tindakan korupsi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai masalah korupsi yang ada di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.